Kalau kamu ingin membuat orang toksik diam, bingung, dan kehilangan kendali atas kamu, maka video ini bukan cuma penting, ini wajib. Tapi bagaimana jika saya katakan, kamu nggak perlu teriak, nggak perlu balas dendam, nggak perlu jadi lebih galak atau lebih manipulatif. Yang kamu butuhkan cuma satu hal, keteguhan diri. Kebanyakan orang masih berpikir, untuk menghadapi toxic people, kita harus mengerti mereka atau menghindari konflik. Tapi kenyataannya, semakin kamu sabar pada orang yang salah, semakin kamu akan dihancurkan. Dan kamu tahu itu. Kamu pernah merasakannya. Seseorang di kantor yang suka meremehkan ide kamu, tapi tersenyum di depan atasan. Teman yang cuma datang saat butuh, lalu menghilang ketika kamu susah. Atau pasangan yang membuat kamu terus merasa bersalah. Meski kamu sudah berusaha setengah mati, mereka membuatmu mempertanyakan siapa dirimu. Dan perlahan, kamu berhenti berdiri tegak. Tapi hari ini, saya ingin kamu ambil kembali kendali itu. Saya ingin mengenalkan satu prinsip yang selama ini tidak diajarkan di bangku sekolah. Prinsip keteguhan diri, sebuah pendekatan yang diturunkan dari stoikisme, digunakan oleh para jenderal, pemimpin, dan orang-orang yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika kamu hidup dengan prinsip ini, kamu akan melihat sendiri. Orang toksik tak lagi berkutik, karena satu-satunya kekuatan mereka sudah kamu ambil kembali. Kalau kamu pernah diremehkan, dimanipulasi atau dibuat merasa kecil oleh seseorang, tulis di komentar sekarang. Aku tidak lagi bermain dalam permainannya. Itu bukan sekadar kalimat, itu alarm kesadaran. Tanda bahwa kamu sadar siapa kamu dan tidak lagi tunduk pada drama mereka. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir, karena saya akan bagikan satu prinsip pamungkas yang akan jadi kekuatan mental kamu seumur hidup. Sekarang, mari kita bahas apa yang membuat orang toksik benar-benar kehilangan kekuatan atasmu. 1. Berhenti. Jadi pemeran figuran dalam drama orang lain. Setiap orang toksik punya satu kesamaan. Mereka nggak ingin sekadar mendominasi, mereka ingin mengendalikan narasi. Mereka ingin kamu memerankan karakter tertentu dalam hidup mereka, kadang jadi penyelamat, kadang jadi penjahat. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak pernah diberi peran sebagai diri sendiri. Dan masalahnya, kita sering masuk ke permainan itu tanpa sadar. Kita mulai hidup dalam skrip yang mereka tulis diam-diam. Kita mulai memvalidasi emosi mereka, membetulkan kesalahan yang bahkan bukan kita yang buat, dan menyelamatkan mereka dari kekacauan yang mereka timbulkan sendiri. Kamu pernah begitu, kan? Kamu disalahkan atas sesuatu yang kamu tahu bukan salahmu. Tapi kamu diam, kamu menyesuaikan, kamu minta maaf. Karena kamu nggak ingin masalah makin besar, tapi tahu apa yang terjadi. Kamu kehilangan identitasmu sedikit demi sedikit. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan pikiran orang lain tinggal di kepalamu. Tapi itulah yang sering terjadi. Kita jadi tokoh figuran dalam drama orang lain. Kita lupa bahwa dalam hidup ini hanya ada satu peran yang harus kamu mainkan dengan totalitas, dirimu sendiri. Orang toksik bisa memanfaatkan rasa empati kamu. Mereka memelintirnya jadi alat kontrol. Semakin kamu ingin mengerti mereka, semakin kamu masuk ke dalam labirin manipulasi yang mereka bangun. Dan dalam labirin itu, logika kamu tak berlaku. Yang berlaku hanya perasaan bersalah dan tekanan emosional. Maka langkah pertama agar mereka tak berkutik adalah dengan sadar keluar dari drama itu. Berhenti jadi karakter pendukung dalam kisah mereka. Berhenti merasa harus memperbaiki mereka. Berhenti merasa bersalah atas luka yang bukan kamu yang ciptakan. Bayangkan ini, seseorang melempar naskah ke arahmu dan berkata, kamu jadi si jahat, ya. Kamu bisa ambil naskah itu, baca, marah, membantah, atau kamu bisa biarkan naskah itu jatuh ke tanah dan bilang, aku nggak main di cerita kamu. Itu bukan sikap dingin. Itu keteguhan, itu bukan lari dari konflik. Itu menolak realitas palsu. Orang toksik kehilangan daya saat kamu menolak ikut bermain dalam teater yang mereka sutradarai. Mereka membenci orang yang tidak bisa mereka prediksi. Dan disitulah kamu jadi berbahaya karena kamu tak bisa dikendalikan jika kamu tak butuh disukai. 2.
Kendalikan reaksi, bukan situasi. Orang toksik nggak butuh menang argumen. Mereka hanya butuh kamu bereaksi. Mereka ingin kamu naik darah. Mereka ingin kamu merasa bersalah. Mereka ingin kamu menjelaskan diri berulang-ulang, hanya untuk akhirnya diputarbalikkan lagi. Dan saat kamu meladeni, kamu pikir kamu sedang melawan mereka. Padahal kamu sedang memberi mereka persis apa yang mereka mau. Kendali atas reaksi kamu. Epictetus pernah bilang, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi interpretasi kita terhadap kejadian itu. Dan orang toksik adalah ahli dalam menciptakan kejadian-kejadian kecil yang bisa memancing interpretasi negatif dalam dirimu. Rasa tidak dihargai, rasa dituduh, rasa gagal jadi orang baik. Mereka akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan, lalu ketika kamu tersinggung, mereka akan bilang, kamu terlalu sensitif. Dan boom, jebakan berhasil. Tapi disinilah kekuatanmu sebenarnya muncul. Saat kamu berhenti bermain di level reaksi, kamu boleh merasa marah. Tapi kamu tidak wajib menunjukkannya. Kamu boleh merasa kecewa. Tapi kamu tidak perlu meledak, karena saat kamu bisa menunda reaksi, kamu baru mulai menguasai permainan. Ini bukan tentang jadi dingin, tapi jadi penuh kendali. Karena kamu sadar, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, lakukan, atau pikirkan, tapi kamu selalu bisa memilih cara kamu meresponsnya. Bayangkan ini, orang toksik seperti pemain drum. Mereka menabuh irama cepat, kacau, penuh tekanan, dan mereka ingin kamu menari mengikuti irama itu, tapi kamu diam, tegak, tidak bergerak, tidak bereaksi. Mereka frustrasi, mereka bingung, mereka kehilangan kendali karena mereka baru sadar kamu tidak ikut menari. Seperti yang diajarkan psikiater Viktor Frankl bahwa kekuatanmu bukan di tangan mereka, tapi di jeda antara stimulus dan respons. Jeda itu, meskipun hanya 2 detik, adalah ruang sakral tempat kamu menentukan siapa dirimu. Dan saat kamu mulai mengisi ruang itu dengan kesadaran, bukan impuls, orang toksik akan kehilangan kuasa, karena kamu tidak lagi jadi mesin reaktif. Mulai hari ini, biasakan bertanya pada dirimu, apa yang akan dilakukan pria tenang yang tidak bisa dipancing? Bukan untuk jadi pasif, tapi untuk jadi strategis. 3 tolak permainan gaslight dengan batasan tegas. Gaslighting bukan cuma manipulasi. Itu adalah seni memutar realitas hingga kamu mulai meragukan suara hatimu sendiri. Orang toksik akan bilang, kamu terlalu drama. Itu semua cuma di kepalamu aja. Kamu nggak ngerti maksud aku. Padahal jelas-jelas kamu tahu ada yang salah. Tapi setelah percakapan panjang, kamu malah bingung. Apa iya? Gue yang lebay. Gaslighting bekerja bukan karena mereka hebat membolak-balikkan fakta, tapi karena kamu tidak punya batasan tegas antara persepsi mereka dan realitas kamu sendiri. Seneca pernah bilang, tidak ada angin yang menguntungkan bagi kapal yang tidak tahu kemana dia berlayar. Begitu juga kamu. Tanpa batasan tegas, kamu akan mudah diputar ke arah manapun, dan inilah prinsipnya. Kalau kamu tidak set batasan, orang lain akan menetapkan batasannya untuk kamu. Orang toksik bukan sekadar melanggar batas. Mereka berusaha mendefinisikan ulang batas itu, seakan-akan kamu yang salah karena punya batasan. Mereka akan membuatmu merasa bersalah saat kamu bilang, enggak. Mereka akan bilang kamu egois saat kamu menetapkan ruang pribadi. Dan kalau kamu menghindar, mereka akan menyebutmu pengecut. Jangan tertipu. Itu bukan feedback. Itu taktik. Kamu perlu belajar mengatakan, gue ngerti kamu punya versi cerita sendiri, tapi perasaanku valid. Atau, gue nggak harus menjelaskan semuanya untuk tetap pada keputusan gue. Kedengarannya simple. Tapi buat orang yang biasa jadi pleaser, ini kayak mendaki gunung dengan tangan kosong. Tapi percayalah, batasan bukan tembok, tapi pagar. Dan pagar bukan buat mengurung orang, tapi buat menjaga tanahmu sendiri. Orang toksik hanya bisa beroperasi kalau tanah emosimu bisa diinjak sembarangan. Begitu kamu pagarin wilayah itu, mereka akan merasa kehilangan akses, dan mereka benci kehilangan akses. Jadi, mulailah dari hal kecil. Kalau kamu nggak nyaman, ucapkan. Kalau kamu butuh ruang, ambil. Kalau kamu tahu kamu dimanipulasi,
Jangan debat, cukup pergi. Ketegasan bukan kebencian. Itu adalah bentuk cinta diri yang tidak bisa ditawar. Tulis di komentar kalau kamu pernah merasa dimanipulasi hingga kamu mulai meragukan logika dan intuisi sendiri. Kalau kamu udah sadar dan siap membangun pagar yang sehat, tulis, mulai hari ini, batasanku jelas. 4. Jangan jadi cermin emosi mereka. Orang toksik ingin kamu berkaca pada mereka supaya kamu ikut rusak. Mereka marah supaya kamu juga meledak. Mereka sinis supaya kamu ikut sarkastis. Mereka provokatif supaya kamu jadi defensif. Dan begitu kamu terpancing, kamu jadi sama seperti mereka. Mereka tersenyum puas. Kamu kira kamu sedang membela diri, padahal kamu sedang menduplikasi ketidakstabilan mereka. Epictetus bilang, orang yang marah sedang dipimpin oleh orang lain. Orang toksik mengerti ini. Mereka tahu bahwa dalam konflik yang paling marah, biasanya yang kalah. Bukan kalah secara argumen, tapi kalah secara dominasi. Karena di dunia nyata, yang paling stabil adalah yang paling berkuasa. Bayangkan ini, ada dua orang. Satu teriak-teriak penuh emosi. Satunya lagi diam, tatapannya tenang. Di mata orang lain, siapa yang lebih menang? Siapa yang kelihatan berkelas? Tapi ini bukan tentang pencitraan. Ini tentang mengambil kembali kontrol batin kamu. Orang toksik akan terus menekan titik emosional kamu. Kadang hal kecil, intonasi yang sinis, kata-kata menyakitkan yang disamarkan jadi lelucon. Tapi semuanya dirancang untuk satu hal, memecah stabilitasmu. Dan saat kamu ikut meledak, mereka akan memutar balik narasi. Lihat kan, kamu tuh memang emosian. Seketika kamu bukan korban, kamu pelaku, maka tugasmu bukan memadamkan konflik, tapi menjaga nyala dirimu tetap stabil. Kalau mereka berteriak, kamu tidak harus menjawab. Kalau mereka menyindir, kamu tidak harus membalas. Kamu cukup jadi dinding. Dinding tidak membalas, tapi dinding tidak goyah, dan dinding tidak pernah jadi korban dari apapun yang dilemparkan padanya. Kamu tidak perlu ikut masuk lumpur untuk membuktikan bahwa kamu bersih. Itu adalah bentuk tertinggi dari keanggunan maskulin, ketenangan di tengah serangan. Mulai sekarang ketika kamu merasa emosi, mulai meletup karena seseorang sedang mencoba men-trigger kamu, ambil napas, tarik sedikit tubuhmu ke belakang. Lihat situasi itu dari atas. Tanyakan ini pada dirimu. Apa mereka sedang bicara dengan logikaku atau dengan egoku? Karena kamu bukan alat refleksi untuk emosi orang lain. Kamu adalah pusat gravitasi untuk dirimu sendiri. Kelima, tegakkan identitas. Kamu bukan penyelamat, bukan musuh. Orang toksik nggak butuh solusi. Mereka butuh target. Dan target favorit mereka, orang baik yang nggak tega lihat orang lain jatuh. Kalau kamu terlalu cepat ingin menolong, mereka akan membiarkan kamu menyelesaikan kekacauan yang mereka buat sendiri. Kalau kamu menolak, mereka akan menjadikan kamu musuh yang tidak berperasaan. Kamu dikondisikan untuk merasa bersalah kalau enggak ikut menanggung luka mereka. Dan itulah perangkapnya. Kamu ditarik ke ekstrem, jadi penyelamat atau jadi musuh. Tapi kamu bukan dua-duanya. Kamu adalah seseorang dengan identitas utuh, bukan karakter dalam drama penyembuhan batin orang lain. Jean-Paul Sartre pernah bilang, orang lain bisa melihatmu, menilaimu, bahkan menghakimimu, tapi mereka tak bisa menentukan siapa kamu. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dengan keinginan untuk diterima. Jadi saat seseorang menyalahkan kita, kita buru-buru membenarkan. Saat seseorang tampak terluka, kita buru-buru memperbaiki. Tanpa sadar, identitas kita digantungkan pada reaksi orang lain. Dan ketika kamu terlalu sering menyelamatkan orang yang tidak ingin berubah, kamu akan tenggelam bersama mereka. Kamu bukan orang jahat karena tidak menuruti emosi mereka. Dan kamu bukan penyelamat karena selalu ada saat mereka drama. Tugas kamu bukan menyembuhkan mereka. Tugas kamu adalah menyembuhkan dirimu, agar kamu bisa memilih hubungan yang sehat. Bukan hubungan yang membuat kamu terus berfungsi, tapi tidak pernah hidup. Bayangkan kamu sedang berdiri di garis batas. Di seberang sana ada orang yang kamu peduli, tapi dia melemparkan rasa bersalah, kemarahan, luka masa lalu.
kamu bisa lompat ke seberang, mencoba menenangkan badai mereka, atau kamu bisa tetap di garismu, berdiri tegak, lalu bilang, "Gua peduli sama lu, tapi gua nggak akan kehilangan diri gua sendiri buat nolong lo." Itu bukan sikap egois, itu kedewasaan. Kalau kamu tidak tahu siapa kamu akan percaya semua label yang dilemparkan ke arahmu. Tegakkan identitas, bukan lewat argumen, tapi lewat batasan, lewat cara kamu hadir. Tidak reaktif, tidak menyelamatkan, tidak membalas. Hanya hadir sebagai kamu yang utuh. Keenam, diam yang menegangkan lebih menakutkan daripada amarah. Orang toksik takut pada satu hal yang nggak bisa mereka kendalikan. Keheninganmu, karena amarah bisa mereka atasi. Argumentasi bisa mereka balas. Tapi diam itu bikin mereka bercermin. Dan seringkali yang mereka lihat adalah kebusukan sendiri. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Ada momen ketika kamu diam, dan orang di depanmu mulai gelisah sendiri. Dia bertanya, "Kenapa lu diam aja?" Lalu mencoba menekan, memancing, atau melempar sindiran bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak bereaksi. Dan dalam dunia orang toksik, diam itu ancaman. Kenapa? Karena dalam keheninganmu, mereka kehilangan panggung. Seneca pernah berkata, tak merespons adalah respons yang paling sulit untuk dipatahkan. Orang toksik butuh drama untuk hidup. Mereka seperti aktor yang butuh sorotan. Begitu kamu diam, kamu mencabut spotlight itu. Dan mereka kehilangan skenarionya. Tapi jangan salah paham, diam di sini bukan diam yang pengecut. Bukan diam karena takut, tapi diam yang penuh kendali. Diam yang memilih. Diam yang membuat orang berpikir dua kali. Dalam dunia militer ini disebut calculated silence. Strategis kekuatan yang tidak terlihat tapi terasa. Kamu sedang mengatakan tanpa berkata-kata, "Gua tidak akan bermain di panggung yang lo ciptakan." Bayangkan ini. Ada dua prajurit. Yang satu sibuk berteriak di medan perang. Yang satu berdiri tenang, matanya tajam, tubuhnya tegak. Mana yang lebih menakutkan? Yang tenang. Karena ketenangan menyimpan potensi. Dan potensi itu tak terprediksi. Jadi saat kamu dihadapkan pada serangan verbal, sindiran, atau provokasi, jangan langsung membalas. Biarkan keheninganmu berbicara. Tapi ingat, diam seperti ini hanya kuat jika kamu tidak sedang menahan dendam. Kekuatan diam hanya bekerja jika kamu punya inner clarity. Kalau kamu diam tapi di dalam penuh luka, kamu sedang meracuni dirimu sendiri. Tapi kalau kamu diam dari tempat yang sadar, stabil, dan kuat, itu intimidasi level dewa. Keheningan yang datang dari kekuatan membuat kebisingan terasa seperti kegilaan. Dan percaya, di dunia yang bising, pria yang tenang adalah pria paling berbahaya. Ketujuh, pilih pertempuranmu. Saat mundur bukan kalah tapi menang. Tidak semua bentrokan harus kamu hadapi. Tidak semua omongan harus kamu tanggapi. Tidak semua serangan harus kamu balas. Karena kadang, kekuatan terbesar justru muncul saat kamu memilih tidak terlibat. Tapi ini yang membuatnya sulit. Ego dalam diri kamu bilang, "Gue nggak boleh kalah. Gue harus membuktikan sesuatu. Harus klarifikasi. Harus pasang posisi." Tapi di saat yang sama, ada suara lain yang jauh lebih tenang dan berkata, "Apa ini layak untuk energi gue?" Orang toksik ahli dalam menciptakan perang kecil yang menguras stamina mentalmu, dan kalau kamu tidak bisa memilih pertempuranmu sendiri, kamu akan habis, bukan karena kalah, tapi karena kelelahan. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, mengajarkan satu prinsip sederhana. Seorang bijak bukan yang mengalahkan semua musuh, tapi yang tahu mana yang patut dilawan. Dan dalam hidup ini, kadang kekalahan terbaik adalah saat kamu sadar. Kemenangan sejati adalah saat kamu tidak lagi butuh validasi dari orang yang tidak penting. Bayangkan ini, seseorang menantangmu adu mulut, provokatif, menyerang karakter kamu, mengungkit masa lalu. Kamu bisa membalas, bisa. Tapi apa yang kamu menangkan? Kebanggaan kosong? Atau kamu bisa tersenyum tipis, lalu pergi? Bukan karena lemah, tapi karena sadar, harga dirimu terlalu tinggi untuk ditaruh di meja taruhan receh. Itu bukan kalah, itu naik level. Mundur dengan sadar bukan pelarian, itu strategi. Karena kamu tahu,
energi mental, waktu, dan ketenangan adalah aset yang tak bisa dikembalikan. Kemenangan tertinggi adalah ini, saat kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun ke siapapun. Seorang raja tidak bertarung di jalan sempit. Ia memilih medan yang layak untuk mahkotanya. Jadi, kalau kamu sedang berada dalam situasi penuh konflik dan kamu merasa ada sesuatu yang harus kamu jawab, tanya dulu ke dirimu, apa ini akan penting 5 tahun ke depan? Atau ini cuma drama hari ini? Karena kadang, yang paling kuat bukan yang teriak paling keras, tapi yang bisa tersenyum lalu pergi. Sekarang kamu sudah tahu, orang toksik tak pernah benar-benar punya kekuatan. Mereka hanya bisa menguasai kamu. Saat kamu lupa bahwa kamu punya pilihan, kamu bukan boneka dalam drama mereka. Kamu bukan reaktor dari provokasi mereka. Kamu bukan mesin penyelamat yang harus mengorbankan diri untuk emosi orang lain. Kamu adalah pusat. Kamu adalah jangkar. Kamu adalah pondasi yang tak bisa digeser. Dan begitu kamu hidup dengan prinsip keteguhan diri, bukan hanya mereka yang berubah, kamu pun akan melihat dunia dengan cara yang baru. Kamu tidak akan panik saat dikritik. Kamu tidak akan gamang saat ditinggal. Kamu tidak akan bingung saat orang tak suka kamu, karena kamu tahu yang kamu pegang bukan penerimaan, tapi kendali. Laki-laki sejati bukan yang mengendalikan orang lain, tapi yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun. Sekarang saya mau kamu jujur ke diri sendiri. Dari semua prinsip tadi, yang mana yang paling kamu butuhkan sekarang? Tulis di komentar. Buka ruang itu. Beri tanda pada semesta bahwa kamu sudah bangun. Mulai hari ini, aku berhenti main di drama mereka. Kalimat itu bukan sekadar kata. Itu komitmen. Dan kalau kamu merasa video ini menghantam kamu di titik yang tepat, jangan biarkan energi ini hilang. Klik video berikutnya. Karena hidup ini bukan soal jadi kuat, tapi soal jadi tak bisa dihancurkan sampai ketemu di medan selanjutnya.